Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dari meterai yang kelima, Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan setiap kami yang mendengar firman ini, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Meterai yang kelima. Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dikatakan demikian, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Demikianlah firman Tuhan dari Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. So sekalian kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah membujuk para muridnya dengan janji-janji kosong, janji-janji gombal. Tidak pernah. Pada saat pelayanan Yesus di dunia 2000 tahun yang lalu, secara terus terang Yesus menyampaikan nubuat tentang adanya aniaya yang akan menimpa umatnya di dunia ini. Sudah lihat Matius 24 ayat 9 dan 10. Jadi Tuhan Yesus tidak menyampaikan janji-janji yang kosong. Tapi dia sudah sampaikan bahwa aniaya sedang menanti umatnya yang setia mengiringi Yesus. Pada waktu itu dikatakan dalam Matius 24, pada waktu kamu akan diserahkan agar disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan membenci. Kemudian dalam Yohanes 16 ayat yang kedua dikatakan, kata Yesus, kamu akan dikucilkan. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuhmu menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ya, Tuhan Yesus itu tidak menyampaikan janji-janji gombal, tapi justru dia menyampaikan hal-hal yang perlu diwaspadai yang akan terjadi pada diri murid Tuhan. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuhmu menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, ini kalau kita lihat ayat-ayat tadi, kita mungkin merasa, aduh, aku kuat gak ya? Aku tabah gak ya? Aku bisa tetap setia mengiringi Tuhan tidak ya? Menghadapi tantangan dan aniaya yang berat itu. Sekarang ini janji Tuhan yang pasti bagi murid-murid Tuhan, yaitu apa? Penyertaannya. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu lancar, nggak ada tantangan, nggak ada aniaya. Tuhan tidak menjanjikan demikian. Tapi yang pasti yang Tuhan janjikan kepada murid-murid Tuhan adalah penyertaannya. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Tuhan tidak berjanji kelancaran dalam perjuangan hidup dan pelayanan. Tapi ia berjanji akan penyertaan, kekuatan, dan hikmat yang daripadanya. Puji Tuhan. Paulus berkata demikian, segala perkara, kata Paulus, dapat kutanggung dalam Dia
Ia memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, yang senang maupun yang susah, ya, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia, dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Lalu sekalian, jadi teologi Kristen bukan teologi yang namanya teologi kemakmuran, bukan. Teologi Kristen bukan teologi penderitaan, karena masing-masing orang Tuhan punya rencana berbeda, masing-masing anak Tuhan. Tapi satu hal yang penting, bukan teologi penderitaan, bukan teologi kemakmuran, tapi teologi kekuatan, teologi ketangguhan, teologi keuletan yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Puji Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita menjadi great persons, bukan rich persons. Ya, yaitu great person adalah orang-orang berjiwa agung. Ya, orang yang berjiwa agung tidak identik dengan orang yang kaya secara materi dan favorit namanya, tidak. Tapi orang yang berjiwa agung itu punya makna yang lebih dalam daripadanya. Nah, coba kita pelajari. Ya. Nah, pengikut Yesus tidak boleh komplain, mendumel, ya, bahasa Jakarta yang mendumel. Pengikut Yesus tidak boleh komplain akan tantangan yang dihadapi, karena Tuhan secara terbuka sudah beritahu mereka sebelumnya tantangan-tantangan itu. Tuhan sudah beritahu sebelumnya. Wahyu 6 ayat 9-11 itu dikatakan tentang kondisi jiwa-jiwa para martir di surga. Para martir. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku lihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ya. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Tidak tahu berapa tahun, berapa bulan, berapa puluh tahun, berapa abad, nggak tahu. Tapi dikatakan sedikit waktu lagi menurut waktunya Tuhan. Ya. Bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Itu firman Tuhan katakan demikian. Jadi sebagian umat Tuhan disediakan dia dan diberikan talenta, diberikan karunia Roh Kudus untuk menghadapi tantangan pergumulan yang berat, tapi dikuatkan oleh Roh Kudus. Tantangan pergumulan yang berat demi Injil Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, sangat perlu diingat, setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau meninggal, rohnya pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan selamat, bukan. Ya, orang dunia berkata mudah-mudahan, insya Allah selamat. Tapi bagi orang percaya Yesus lain, pasti selamat bagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Filipi 1 ayat 23 dan 24, Rasul Paulus berkata apa? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Di mana? Ya di surga. Kristus kan sekarang dari surga. Itu memang jauh lebih baik. Ya. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Jadi Paulus didesak dari dua belah pihak. Ya, maunya sih cepat-cepat dipanggil Tuhan ke surga gitu. Ya senang, ya sukacita selama-lamanya. Tapi Paulus masih diberikan tugas, ya, di dunia ini untuk berbuah, mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Keyakinan akan kebenaran ini sungguh mengokohkan iman para martir. Kalau mereka nggak punya iman seperti itu, mereka pasti akan sudah hancur. Ya, mereka sudah akan tidak lagi tahan menghadapi tantangan.
tapi karena mereka punya iman yang didasarkan pada janji Tuhan yang ya dan amin. Keyakinan akan kebenaran ini sungguh mengokohkan iman para martir. Puji Tuhan. Nah, namun sekarang ini kondisi para martir di surga baru berbentuk jiwa-jiwa. Sekarang ini kondisi para martir di surga baru dalam bentuk jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa. Mereka belum menerima tubuh kebangkitan. Ya, yang nanti akan mereka terima pada waktu Tuhan Yesus datang lagi ke bumi untuk kedua kalinya. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan tubuh kebangkitan. Tapi sekarang para martir di surga dalam bentuk jiwa-jiwa. Wahyu 6 ayat 9. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jiwa-jiwa. Ide tentang altar di surga juga ada dalam Wahyu 8 ayat 5 dan Wahyu 14 ayat 18. Ini altar di surga. Ya, ketika kemah suci sedang dibangun pada era Musa, ya, kemah itu dibangun berdasarkan apa yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ya, Tuhan menunjukkan contoh yang dilihat oleh Musa pada waktu itu. Ya. Nah ini kemah suci, belum bait suci, baru kemah suci. Ya. Dalam Keluaran 25 ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan, itu kata Tuhan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jiwa-jiwa para martir Kristen yang sudah percaya Yesus yang telah dibunuh berada di altar dikatakan. Jiwa-jiwa itu berada di altar. Gambarannya diambil langsung dari upacara korban di kemah suci. Gambarannya. Bagi orang Israel, bagian paling suci dari suatu korban adalah darah. Nah, ini penting. Bagian paling suci dari suatu korban adalah darah. Karena darah adalah kehidupan. Imamat 17 ayat 14 dikatakan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Ya, dalam darah ada nyawa segala makhluk. Darah atau kehidupan dipersembahkan di kaki altar. Imamat 4 ayat 7. Di kaki altar. Sebagian dari darah itu harus dioleskan pada tanduk-tanduk di sudut-sudut mezbah dupa harum di dalam kemah. Dan selebihnya harus disiramkan pada dasar mezbah korban bakaran yang ada di depan pintu kemah. Dasar mezbah korban bakaran. Iya, hal tersebut memberi kita makna dari kitab Wahyu 6. Yaitu jiwa-jiwa para martir berada di bawah altar. Berarti darah kehidupan dari para martir telah dicurahkan sebagai suatu korban kepada Allah. Sacrifice. Korban. Bukan sekedar persembahan. Tapi korban. Sacrifice. Ya, kepada Allah. Filipi 2 ayat 17 dikatakan, kata Paulus, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ya, Rasul Paulus itu rela, ya, karena Tuhan mengizinkan dia berkorban, ya, kemudian menjadi mati martir. Ya, Paulus rela lakukan segala kehendak Tuhan. Dan dikatakan, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Bukan dengan bersungut-sungut, tapi bersukacita, berkorban dengan bersukacita. Puji Tuhan. Bukan berkorban dengan sungut-sungut. Nah,
Paulus menegaskannya lagi dalam 2 Timotius 4 ayat 6. Inilah surat terakhir daripada Rasul Paulus ya. 2 Timotius 4 ayat 6 dikatakan, mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Darahku. Oke, seorang bapak gereja pada awal kekristenan yang bernama Ignatius dari Antioquia, yang hidup tahun 35 sampai 107 Masehi. Ya, seorang bapak gereja. Ketika dalam perjalanan menuju Roma untuk dibakar, doa Ignatius dari Antioquia adalah agar dia didapati sebagai suatu korban untuk Allah. Luar biasa. Agar dia didapati sebagai suatu korban untuk Allah. Itulah doa Ignatius dari Antioquia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Oke. Nah, Wahyu 6 ayat 10 dikatakan, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Jadi jiwa-jiwa itu seperti bertanya, ya Tuhan, kapan keadilan-Mu dinyatakan bagi mereka? Ya, ya Tuhan penguasa yang kudus dan benar. Kapan? Berapa lama lagi kah Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Umatnya, ini firman Tuhan penting. Umatnya tidak boleh balas kejahatan yang kejahatan. Ini penting ya. Tetapi mereka hanya minta agar Tuhan sendiri yang menegakkan keadilannya. Ini firman Tuhan katakan. Ya, umatnya nggak boleh balas kejahatan yang kejahatan. Tapi mereka hanya minta agar Tuhan sendiri yang menegakkan keadilannya. Roma 12 ayat 19 sampai 21. Rasul Paulus berkata apa? Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Itu kata Tuhan. Yang membalas adalah Tuhan. Ya. Tapi jika seterumu lapar, ini tugas kita. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Walaupun dia sudah bikin jengkel kita, bikin susah kita, kalau dia lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu tugas kita. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Soal pembalasan, itu haknya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ketika jiwa-jiwa orang kudus meneriakan hal tersebut di surga, itu menyatakan terkadang mereka bingung dengan sikap Allah yang menurut mereka lamban untuk bertindak. Itulah memang manusia demikian. Kok Allah kok sepertinya nggak bertindak ya? Allah kok diam-diam saja padahal umatnya dianiaya. Ya. Meskipun mereka nggak ragu akan keadilan Allah yang pada akhirnya pasti membela umat yang setia untuk melakukan kebenaran Tuhan. Ya, ini penting. Cuma mereka berpikir, kok Allah kok nggak juga menunjukkan keadilannya ya, gitu. Tindakan seorang pemimpin besar ini penting. Tindakan seorang pemimpin besar pasti akan berdampak pada banyak hal. Iya, itu seorang pemimpin besar. Apalagi dengan tindakan Allah. Pemimpin dari atas segala pemimpin. Raja di atas segala raja. Ya, di atas segala presiden. Ya, tindakan Allah itu pasti berdampak ke segala arah. Sehingga pasti berdampak ke segala arah. Allah pasti bertindak dengan sangat adil, sesuai dengan waktunya. Dia tidak terburu-buru, sehingga meminimalisir efek samping negatif yang bisa saja terjadi. Ini penting, ya. Ini satu sikap. Kita harus memahami kebijaksanaan Allah. Ya.
Memang beliau lambat untuk marah, tapi dia tetap bertindak adil. Ini penting sekali. Ya. Oke. Nah, coba kita bandingkan. Pada tahun 1958, Tiongkok itu, RRC itu diperintah oleh seorang bernama Mao Zedong. Ya, saudara yang sudah senior pasti tahu ini Mao Zedong. Ya. Nah, satu kali dia berkata, ini panen kita ini sebagian 10% diambil oleh burung pipit. Kalau udah mau panen, burung pipit datang bergerombol menghabiskan 10% dari panen kita. Wah, padahal rakyat RRC banyak. Ayo kita basmi burung pipit ini. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh mereka? Jadi semua desa itu berbekal kentongan. Ya, panci-panci dikeluarin kentong. Setiap kali burung pipit hadir di satu tempat, dipukulin kentongan. Akhirnya burung pipit pada terbang. Terbang ke kampung yang itu, penduduknya keluar, bunyikan kentongan lagi. Akhirnya terbang lagi ke kampung lain, dibunyikan kentongan lagi, terbang lagi. Akhirnya burung pipit itu akhirnya kecapean dan mereka mati. Wah, Mao Zedong pikir, udah kita bisa menikmati seluruh hasil panen kita. Karena burung pipit yang merusak hasil panen kita 10% itu sudah dibunuh semua, mati semua. Dan nyata Mao Zedong nggak pernah pikir burung pipitnya mati semua, ada lagi yang pesta. Pestanya besar, yaitu apa? Hama wereng. Hama wereng bukan menghabiskan 10% dari panen, tapi lebih berpuluh-puluh persen dari panen. Hama wereng yang biasa dimakan oleh burung pipit. Jadi burung pipit itu bukan hanya memakan hasil panen, tapi juga memakan hama wereng. Tapi burung pipit yang mati, hama werengnya pesta pora. Akhirnya puluhan persen panen dihabisi oleh hama wereng. Wah, sekali sehingga terjadi Mao's Great Famine pada waktu itu. Ada kelaparan besar pada waktu itu. Karena hama werengnya pesta. Burung pipit yang mati, hama werengnya pesta. Lalu bagaimana? Mao Zedong akhirnya membeli bibit-bibit burung pipit dari luar negeri. Ya, dibesarkan lagi biar burung pipit tumbuh lagi. Akhirnya memakan hama wereng. Walaupun ya sudah izinkan 10% hasil panen mereka untuk burung pipit. Terus kalian, Tuhan tuh bijaksana, Tuhan tuh maha adil. Ya, jadi kita nggak perlu serakah. Tuhan sediakan berkat bagi tiap-tiap ciptaannya. Dia sediakan berkat bagi manusia, dia juga sediakan berkat bagi ciptaannya yang lain. Ya, terus kalian, kita perlu bijaksana melihat hal ini. Yang berikutnya, saudara sekalian. Nah, bandingkan 2 Korintus 12 ayat 7. Apa yang Paulus tuliskan ini? Nah ini. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong, karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Ya, nggak ada rasul lain yang mendapatkan pengalaman untuk melihat surga. Melihat Firdaus. Hanya Rasul Paulus. Nah, sebagai manusia, dia bisa saja sombong. Rasul yang lain tidak diberikan kesempatan. Hanya aku bisa saja sombong. Jadi supaya saya nggak sombong dengan penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Dalam terjemahan biasa yang saudara punya disebut duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Ya, dikatakan dalam terjemahan sehari-hari penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Terus kalian, kalau hidup kita lancar terus, kalau kita hidup jaya terus, ada kemungkinan besar kita jadi sombong. Ya, dalam bisnis kita jaya, kita lancar terus, kita semakin besar, ada kemungkinan besar kita jadi sombong. Dalam pelayanan juga sama, kita sukses terus, dipuji-puji banyak orang, ada kemungkinan kita jadi sombong. Maka Tuhan izinkan supaya kita nggak sombong, Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Ya, mungkin dalam konteks Paulus adalah penyakit pada tubuhnya.
Dan dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, Tuhan cabutlah duri dalam daging ini. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Karena kalau Paulus menyadari dirinya punya kelemahan, jadi dia selalu bersandar kepada Tuhan saja. Nggak perlu sombong dan nggak boleh sombong. Demikian juga hidup kita. Kita Tuhan izinkan mengalami kelemahan. Kelemahan dalam fisik, kelemahan dalam hal yang lainnya. Ya, itu merupakan hal yang manusiawi. Biar kita terima itu dan kita bersyukur untuk kelebihan-kelebihan, ya, keunggulan-keunggulan, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ingat Nahum 1 ayat 2 dan 3. Katakan Tuhan Allah tidak mau mempunyai saingan. Orang yang melawannya pasti mendapat hukuman. Dengan sangat murka ia membalas dendam kepada mereka. Memang Tuhan tidak cepat marah. Tetapi ia juga sangat berkuasa. Sehingga barang siapa berbuat kesalahan tidak akan dibebaskan dari hukuman. Di mana Tuhan berjalan, di situ timbul topan. Di tempat kakinya menginjak, di situ debu menjadi awan. Jadi maksudnya apa? Jadi kita perlu tahu bahwa Tuhan itu Allah Maha Kasih, tapi Dia juga Allah Maha Adil. Ya, yang siap menegur orang-orang yang melanggar perintahnya. Biar kita mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kasih, tapi Tuhan juga Maha Adil. Kita melayani dengan takut kepada Tuhan, kita hidup dengan takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Cara dan waktu Tuhan berbeda-beda dalam membalas kejahatan. Caranya dan waktunya berbeda-beda dalam membalas kejahatan. Tuhan yang maha bijak dan maha kuasa, Dia pun bisa memakai aniaya yang terjadi pada umat Tuhan untuk menjadi alatnya dalam menggenapi firman-Nya. Maha bijak, maha kuasa. Kita pikir, aduh hancurlah semua. Tapi Tuhan maha bijak dan maha kuasa. Bisa memakai aniaya yang terjadi pada umat Tuhan untuk menjadi alatnya dalam menggenapi firman-Nya. Ya. Perintah Tuhan kepada para muridnya sebelum ia naik ke surga apa? Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini perintah Tuhan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini perintah Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 sebelum beliau naik kembali ke surga. Lalu kita melihat kelanjutannya bagaimana? Kelanjutan apa yang dilakukan oleh murid Tuhan dalam menerima perintahnya ini, dalam melaksanakan perintahnya ini. Nah, kalau kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 14, dan makin lama makin bertambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun wanita. Makin banyak yang percaya Tuhan. Puji Tuhan. Pasal 6 ayat 1 Kisah Rasul. Pengikut Yesus makin lama makin bertambah banyak. Cuma sayangnya mereka hanya maunya kumpul-kumpul. Di mana? Di Yerusalem. Ya, kita kumpul-kumpul saja. Ribuan orang sudah jadi pengikut Tuhan. Puji Tuhan. Kita senang ya kumpul-kumpul. Ya. Tapi ternyata hal yang kita senangi belum tentu Tuhan berkenan. Ya. Nah, pasal 8 ayat 1b Kisah Rasul. Pada waktu itulah Tuhan izinkan mulailah penganiayaan yang hebat. Bukan yang biasa-biasa, yang hebat. Terhadap jemaat di Yerusalem. Ribuan orang itu yang sudah percaya Yesus. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan Kisah Rasul 8 ayat 4 dikatakan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Ini kan Tuhan perintahkan amanat agung. Kita harus pergi ke segala bangsa untuk beritakan Injil. Tapi murid-murid pertama, jemaat yang pertama pada itu sempat terlena. Senang mereka, ribuan orang bertobat. Mereka senang bersuka cita di Yerusalem saja. Mereka gak mau pergi kemana-mana. Tuhan izinkan aniaya terjadi bagi gereja Tuhan awal. Untuk mereka, akhirnya mereka tersebar untuk bisa memberitakan Injil kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa lain. Itu kan perintah Tuhan.
Nah, ini yang namanya dalam istilah umum dikatakan blessing in disguise. Berkat di balik malapetaka. Blessing in disguise. Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengubah rencana jahat manusia untuk jadi kebaikan, yakni menggenapi rencananya. Puji Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Blessing in disguise. Yang Maha Kuasa bisa mengubah rencana jahat manusia untuk jadi kebaikan, yakni menggenapi rencananya. Oke. Tuhan bisa saja memakai sebagian umatnya untuk menjadi penegak keadilan dalam bidang hukum. Ya, menegakkan keadilan. Nah, seperti orang ini, almarhum ini. Di Indonesia ya. Seorang bernama Bapak Yap Thiam Hien almarhum. Ya. Yang dikenal sebagai seorang Kristen yang saleh dan aktif dalam kegiatan gereja. Ya. Dia dulu pernah sekian lama tinggal di Aceh, kemudian pindah ke Jakarta. Ya. Ia ikut mendirikan UKI, Universitas Kristen Indonesia. Salah satu pendirinya. Dan pernah duduk dalam salah satu komisi dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Dan International Commission of Juris. Ini seorang yang dipakai Tuhan bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain. Yap Thiam Hien. Beliau menjadi seorang pengacara Kristen yang memuliakan Tuhan dalam bidangnya. Jadi saksi Tuhan dalam bidangnya, dalam bidang hukum ya, di Indonesia. Bapak Arif Budiman pernah menjuluki Bapak Yap Thiam Hien sebagai triple minority. Minoritas yang triple, yang tiga. Ya, bukan yang double tapi yang ketiga. Ya. Ya apa? Beliau sebagai orang Tionghoa, ya, Bapak Yap Thiam Hien sebagai orang Kristen dan sebagai orang yang jujur. Kan gak banyak orang yang jujur. Maka dikatakan oleh Arif Budiman, Bapak Yap Thiam Hien sebagai triple minority. Tionghoa, Kristen dan jujur. Bila kita sebagai umat Tuhan walaupun kita minoritas, kita menjadi garam bagi lingkungan kita. Garam selalu minoritas. Di tengah-tengah sayur, garam pasti minoritas. Tapi dia menggarami dan mengasini ya, lingkungannya. Oke. Jadi bagaimana sikap umat Tuhan terhadap situasi ketidakadilan? Ini penting. Ya. Pertama, dengan kekuatan Tuhan bersikap tetap tenang. Ya. Karena Tuhan pasti menyatakan keadilan dan kebenarannya pada waktunya yang tepat. Iya, ya, bersikap tenang. Karena Tuhan pasti menyatakan keadilan dan kebenarannya pada waktu yang tepat. Tidak perlu menolong Tuhan, gak perlu kita menolong Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita. Ya. Tidak perlu menolong Tuhan, tidak perlu menolong Tuhan dalam melaksanakan rencananya. Lakukan saja bagian kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Allah itu Maha Kuasa, nggak perlu kita tolong beliau. Ya. Nah, bagus ini, Mazmur 37 ayat 1-5. Jangan gelisah karena orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat salah. Sebab mereka segera hilang seperti rumput dan layu seperti tanaman hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Berdiamlah di negeri itu dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya dan Ia akan menolongmu. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, lakukan kehendak-Nya, lakukan perintah-Nya. Soal yang lain-lain serahkan sama Tuhan saja. Tuhan yang berkuasa melakukan segala perintah-Nya, ya, dan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Perempuan saja banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Pria saja satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Angkat tangan kananmu, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus yang di surga ini telah mengutus Roh Kudus yang menguatkan kami, yang meneguhkan hati kami, yang menghibur kami, yang membuka jalan bagi kami tepat pada waktunya. Tuhan, segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Walaupun sesuatu itu mungkin sesuatu hal yang tragis, sesuatu hal yang tidak enak sekali, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan dan renungkan pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengarkan, kuatkan iman kami, teguhkan hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.